Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam 'allama al-insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sadiqul burhan. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina habibina syafi'ina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ma ba'd. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan orang tua kita ya, Pak Abu Bakar. Saya suka panggil nama Abu Bakar walaupun ya memang Abu Bakar itu nama besar, dan biasanya sifat-sifat Abu Bakar ada sama beliau juga. Pak Ekor dan senior saya seperjuangan betul karena sama-sama di penerima beasiswa Supersmart, sama-sama orang miskin, nggak mungkin dapat beasiswa kalau kaya kan ya Pak. Dan alhamdulillah teman-teman di sini juga banyak ya, Pak Dana, dan boleh berdiri Pak Dana, ini direktur kami di bagian yang pimpinan di sini Pak Yani, Pak Yani, yang sehari-hari akan menjadi pelayan Bapak Ibu sekalian sama. Nah, alhamdulillah saya merasa sangat bersyukur ya. Dari dulu saya itu disangka orang Aceh. Benar. Sebenarnya berani datang ke Aceh memberikan orasi ini atau seminar-seminar. Teman-teman di Ciputat itu nggak berani. Saya dan nekat selalu datang ke sini. Bagi saya, Aceh dan Makassar itu punya banyak persamaan. Ya. Saya sering memperkenalkan kulit-kulit ini saya dari Al-Azhar dan juga dari Makassar. Wah, kalau itu sama-sama. Akhirnya sampai kemarin resmen itu saya tidak ingin sampaikan kepada teman-teman sebelumnya, tapi tadi dibuka sedikit. Memang saya lah yang nekat untuk membuka Aceh dalam suasana moratorium nggak boleh, maka itu nggak ada direktur, nggak ada diri yang mendampingi saya. Dan waktu itu niat saya adalah baik, dan saya ketua direktur eksekutif perubahan IAIN menjadi UI di Jakarta, UI Syarif dan Jakarta. Dan betul itu saya berdarah-darah mengurus konversi IAIN Jakarta menjadi UI. Kalau nggak ada almarhum yang Gus Dur, nggak bakalan bisa jadi UI. Tanda tangan beliau kan, sampai IDB itu mau menentukan dan kami konsultan terhadap berdirinya UI yang lain. Alhamdulillah Aceh tadi bagus, ada hikmahnya. Begitu Aceh kita resmikan, ternyata kita yang membuka palang pintu itu Pak. Ya, kita ikut. Saya lihat kita nggak nekat-nekat sampai sekarang belum tentu dibuka. Keketuaan DPR sekarang tidak akan nambah lagi. Tapi alhamdulillah berkat gebrakan kita di Aceh, yang lainnya bisa ikut. Mestinya UI yang selama ini ada, termasuk Medan, Banjarmasin, kemudian juga NTB. Berterima kasih Pak. Kalau nggak ada Aceh yang merintis, mereka juga belum tentu bisa jadi UI. Ya. Jadi untung ada orang Bugis yang nekat gitu ya. Saya juga nggak tahu, karena Kota Menteri juga nggak mengatakan waktu itu kan sudah dinyatakan. Udahlah saya datang. Alhamdulillah berkat Allah SWT dari 6.000 jadi 20.000 mahasiswa sekarang kan ini. Ya, saya simpel saja waktu itu diserang oleh DPR. Pasti mau berubah IAIN. Cak Nur sendiri, Dolores Majid tidak setuju. Gus Dur sendiri tidak setuju. Kenapa Anda mau nekat dalam Pak begini? Islam itu universal. Universalitas Islam itu nggak mungkin bisa diwujudkan oleh orang kecil. Universalitas Islam itu hanya bisa terwujud di dalam Universitas Islam, bukan institut apalagi sains. Jadi kita memenjarakan Islam di kolam kecil. Maka kalau ini membuka Islam sebagai ajaran universal, maka harus menjadi universitas.
Jadi universitas Islam yang mampu melahirkan universal Islam di Indonesia. Alhamdulillah sekarang sudah berhasil. Nah, teman-teman sekalian, saya ingin bicara apa pada kesempatan ini. Saya ingin kembali ke basic saya, ulumul Quran. Disiplin saya selalu dari ilmu Al-Quran. Saya ingin tanya kepada teman-teman adik-adik, apa yang dimaksud Al-Quran? Basic sekali. Pasti ada yang tahu Al-Quran ialah Alhamdulillah. Dari akar kata qara, artinya qara apa itu? Selain membaca apa? Mengumpulkan Al-Quran. Mengapa Al-Quran disebut Quran? Karena mengumpulkan huruf-huruf hijaiyah menjadi sebuah kata. Katabah itu himpunan atau Quran. Qara'a membaca itu himpunan atau Quran. Disebut Quran karena menghimpun kosakata menjadi sebuah ayat. Disebut Quran karena menghimpun antara kumpulan sejumlah ayat menjadi sebuah surah. Disebut Quran karena kumpulan beberapa surah jadi juz. Ya, disebut Quran karena menghimpun 114 surah dalam 30 juz dengan 6.666 ayat. Itu disebut Quran himpunan. Ya. Jadi dari akar kata qara'a Quran, bangunan ini juga Quran. Karena menghimpun batu merah, batu kali, besi, semen, ya, maka jadilah bangunan ini berdiri. Itu Quran. Pohon di depan sana, ya, itu Quran. Karena menghimpun akar, batang, ranting, buah, kembang, bunga dan seterusnya. Bapak, ibu, teman-teman semuanya juga Quran. Karena menghimpun berdasarkan pada saya bergagas. Bahkan lebih jauh lagi, manusia itu Quran yang paling Quran karena menghimpun alam syahadah, alam malakut, alam jabarut, bahkan menghimpun ada lakut juga di dalamnya. Makanya itu manusia itu disebut mikrokosmos karena menghimpun seluruh unsur-unsur yang dimiliki semua alam. Maka itu disebut Quran. Nah, di dalam Al-Quran coba berikutnya. Nah, ini alainya jama huwa Quran. Ya, itu sayang sekali terjemahan Kementerian Agama diperuntukkan untuk orang awam, ya kan. Jadi siapapun yang ingin bertakhasus S2, S3 di sini, jangan lagi terlalu tergantung dengan terjemahan Kementerian Agama. Karena ini bukan rahasia. Terjemahan Kementerian Agama itu adalah untuk peruntukan orang banyak. Tapi untuk kajian kepentingan studi, lebih baik kita berani-berani sedikit menerjemahkan Al-Quran dulu. Pendekatan metodologi yang kita dalami, insya Allah jangan khawatir, kita tidak akan berbeda banyak dengan mereka. Ya, itulah resikonya Quran berbahasa Arab sehingga kita bisa memahami menurut perspektif kita masing-masing. Nah, ini Quran. Jadi ketika Al-Quran turun pertama, ya Quran, baca. Nah, bingung Nabi kan? Mana dia tarik? Saya tidak bisa membaca. Ya. Jibril, ya Quran, yang kedua kalinya, bacalah. Mana dia tarik? Ya Quran, Bismillahirrahmanirrahim. Baru dia kaget. Masih ada Iqra 1. Yang Quran walau bukan akram. Pertanyaannya, apa yang dimaksud Iqra pertama, Iqra kedua, Iqra ketiga, dan Iqra keempat? Enggak mungkin Jibril itu redundant. Redundant itu artinya membaca kata-kata kan. Satu huruf saja penting kok. Apalagi fi'il amr. Nah, coba apa rahasia Iqra pertama? Lagi. Berikut. Maaf. Iya. Iqra pertama itu ternyata adalah how to read. Banyak orang hanya bisa baca Quran dari Latin, nggak bisa baca Arabnya kan. Nah sekarang setelah kita pintar bahasa Arab itu sendiri baca Quran, maka itu kita sudah mampu Iqra pertama. Jadi
kesadaran sensorialnya itu yang disebut dengan hopefully atau memerai bagaimana menghafal Al-Quran. Jadi kalau hafal 30 juz Quran tapi nggak paham artinya, tetap berat pertama. Jangan bangga. Ya, kalau kita sudah mulai memahami Iqra yang kedua, how to learn, ya, how to think, bagaimana memikirkan Al-Quran itu baru kita masuk ke level Iqra yang kedua. Ya. Nanti ada Iqra yang ketiga, ya, how to understand, bagaimana menghayati lebih mendalam. Ya, nanti ada yang keempat, itu yang satu semester itu gak dibolehkan sini. Kalau itu muka apa itu Iqra yang keempat, yang para orang bukan akrab. Jadi ada artinya itu Iqra pertama, Iqra kedua. Ya kayak teman-teman motret pohon apa di pohon kelapa di bawah. Oh, miur melambai bagus sekali ini fotonya ini. Itu Iqra pertama tuh. Kita bisa melihat fotonya kan. Kalau Iqra kedua, subhanallah, pohon kelapa ini di situ ternyata ada ketupat, ada cendol, ada sapu lidi, ada jembatan, ya, semuanya ada. Rabbana ma khalaqta hadza batila, enggak ada satu pun dari batang kelapa itu yang tidak ada manfaatnya. Itu baru Iqra kedua. Naik ke Iqra kedua tadi itu kecerdasan intelektualnya itu. Jadi not only how to read, ya, bagaimana membaca. Sekarang kita mengerti apa yang kita baca. Bukan hanya motret bahwa pohon kelapa ini bagus, tapi kita paham apa hakikat pohon kelapa sudah demikian hebat. Kalau Iqra yang ketiga, itu kecerdasan emosional kita. Yang menanam pohon kelapa ini adalah bapak saya. Ketika itu sudah mulai bongkok, terbatuk-batuk. Dia sadar gak mungkin dia bisa menyaksikan dan menikmati buahnya. Maka sang anak, ini saya cerita pengalaman saya pribadi. Pohon kelapa di rumah saya yang tanam bapak saya gak sempat menikmati buahnya. Saya lah yang menikmati buahnya. Setiap kali saya melihat pohon kelapa itu, bukan membayangkan segala macam fungsi pohon kelapa itu, tapi bapak saya tidak sempat menyaksikan apalagi menikmati pohon kelapa. Ya. Jadi kalau kita membaca Quran secara emosional, itu lebih dalam. Biasa mahasiswa itu kalau di kamarnya itu kan ada potret, ada gambar artis yang menggerakkan di kamar-kamarnya kan. Pengalaman yang ketawa itu pasti. Dan di sini juga ada potret yang apa itu sudah ompong, keriput, ya kan, bubanan, tapi matanya terpaku. Terus kok kenapa matanya terpaku di situ? Bukan di situ yang menggerakkan. Ketika semua orang mengatakan no, satu-satunya orang mengatakan yes, hanya ini, dia almarhumah ibunda saya. Semenjak dia meninggal tidak ada lagi air mata yang tumpah dalam mendoakan saya. Dia satu-satunya pemilik air mata yang sering tumpah ketika berdoa. Secinta apapun orang, belum tentu akan mengeluarkan air mata. Begitu tulusnya berdoa selain ibu tua itu. Nah itu kalau kita membaca Quran dengan Iqra yang ketiga, nggak terasa itu habis satu juz, dua juz. Tapi kalau hanya Iqra satu, apalagi atau hanya sampai dua, baca satu halaman ini ada janji ini, apalagi ada yang ini, bukan. Tapi kalau kita by emotion kita membaca, kok aku bisa dua juz? Karena yang membaca di situ adalah emosional. Itu Iqra yang ketiga. Apalagi kalau Iqra yang keempat. Nah, jadi teman-teman sekalian, Iqra itu kenapa harus Iqra? Dari kata qara, membaca atau menghimpun. Tapi kalau orang nggak paham semantik, apa itu semantik? Sejarah penggunaan kosakata menurut sejarah. Kata qara pada waktu itu membaca kitab suci, bukan membaca manuskrip biasa. Nah di sini sering orang keliru. Saya nggak tahu apa orang keliru atau saya keliru. Mengatakan Nabi Muhammad itu buta huruf. Saya ini bertanya kepada teman-teman para mahasiswa, bangga nggak dipimpin seorang Nabi buta huruf?
Bangga kan? Ya. Nabinya buta huruf. Apa betul Nabi buta huruf? Karena itu kata ummi dalam Quran itu memang diartikan buta huruf. Bisa diartikan buta huruf, tapi bisa juga ummi itu berasal dari bahasa Hebrew. Alif mim itu artinya cinta kasih. Amin. Dari akar kata alif mim itu dipinjam menjadi bahasa Arab umon. Kenapa? Karena satu-satunya desain lapar pencipta sejati itu adalah ibu. Ya kan? Jadi ibu itu pencipta sejati. Maka bahasa Hebrew itu cinta kasih. Dari situ muncul kata amama, progresifnya di depan, ya. Imam, orang berdiri di depan, ya kan? Itu ada imam besar di situ, ya. Istiqlal, ada bapaknya. Nah, ada makmum di belakangnya. Ada konsep yang mengatur antara imam, pemimpin, dan makmum antara rakyat di belakang. Itu disebut imamah. Dari situlah nanti covernya ummah. Ummah itu artinya suatu komunitas yang diikat oleh cinta kasih sayang. Dan saya katakan ada unsur progresif amamah, visionernya itu, dan ada pemimpinnya yang berwibawa, imamnya. Ada makmumnya yang santun, tapi kritis. Kalau imamnya salah, subhanallah, kalau perempuannya pun juga ada haknya kan? Begini kan? Itu sistemnya imamahnya. Nah, masyarakat yang seperti ini yang disebut umat. Dalam Quran tidak semua komunitas Islam itu bisa disebut umat. Pertanyaannya, apakah Indonesia sudah bisa disebut umat Islam? Atau kaum muslimin, ya, hizbul muslimin, atau kabilah? Ya. Jadi syarat untuk menjadi seorang atau suatu umat itu tidak gampang. The final Islamic community itu adalah umat. Nah, kalau hanya diikat oleh persaudaraan politik partai saja, itu disebut Islam. Tapi kalau itu persaudaraan kedaerahan saja, itu kabilah itu. Tapi kalau dipersaudarakan oleh keseluruhan tadi, itu baru disebut umat. Maka itu kuntum khairat umat. Jadi tidak semua komunitas Islam itu umat. Umat itu adalah tahap paling puncak ideal. Ya. Nah, jadi Nabi bukan berarti masa seorang pedagang kok pedagang cerdas, sukses, masa buta huruf. Dan Nabi dalam hadis riwayat Bukhari itu ada coba kita lihat dalam Ibnu Hajar Al-Asqalani itu kan. Ya. Perjanjian Hudaybiyah, harta untuk dia panggil sekretarisnya. Karena ini kan Suhail dan pimpinan kafir Quraisy membuat perjanjian gencatan senjata. Untuk Bismillahirrahmanirrahim. Suhail mengatakan, la taktub hakadha wa la tuktub Bismillahirrahmanirrahim. Jangan tulis Bismillahirrahmanirrahim. Bikin Bismillahirrahmanirrahim. Kan enggak kenal apa itu Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat enggak mau mencoret itu. Para perintah Nabi coret, turuti. Enggak, ini prinsip buat kamu. Nabi setelah meminta coret itu kata aku. Akhirnya sahabat mencoret, diganti menjadi Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Kalau isinya perjanjian Hudaybiyah itu, kalau orang Madinah ditangkap di Mekah, kejaran. Tapi kalau orang kafir Quraisy Mekah ditangkap di Madinah, lepaskan. Ini tidak adil. Tapi Nabi setuju. Tapi membuat sahabat itu murka, marah betul, merah mukanya Umar. Pencoretan kata-kata Rasulullah. Penutup perjanjian ini hadza ma qudi alaihi Muhammad Rasulullah. Suhail orang kafir, no, jangan tulis Muhammad Rasulullah, walakin uktub hadza ma qudi alaihi Muhammad bin Abdillah. Kalau kami akui Anda Rasulullah, kami tidak perang dengan Anda. Justru kami menolak Anda jadi Rasul. Coret Rasulullah. No, kata Umar, tidak boleh. Itu prinsip buat kami. Mencoret Rasulullah berarti mengingkari Rasulullah tidak. Rasul. Gak ada sahabat yang mau coret. Nabi coret, penuhi, gak mau. Akhirnya Nabi mencoret. Kalau Nabi buta huruf, bisa salah coret ya. Dicoret Rasulullah diganti bin Abdillah. Apa buta huruf itu?
Contoh lain, tulisannya Bismillahirrahmanirrahim itu, Nabi mengatakan itu kalau menulis banyak itu setengah alif, ya setengah alif itu ya kalau kita Bismillahirrahmanirrahim. Kalau bayang normal kan nggak ada setengah alifnya itu. Itu Nabi mengambil sebotol kayu. Ini kalau nulis basmalah tulis begini, apa itu buta huruf? Banyak bukti Nabi tidak buta huruf. Tapi yang diperkenalkan kita Nabi Muhammad itu buta huruf. Kenapa? Karena dialektik logikanya begini. Kekhawatiran orang. Dia meniru logikanya Nasrani, Katolik Protestan. Yaitu Maria, Bunda Maria itu harus menjadi perawan. Kapan Bunda Maria tidak perawan, gugur ketuhanannya Yesus Kristus. Ya, Yesus Kristus itu menjadi Tuhan karena lahir dari seorang perempuan perawan. Maka itu didefinisi kalau saya pernah baca bukunya ada dalamnya itu kontroversi karena itu mengungkapkan Bunda Maria itu pernah punya suami. Kalau pernah punya suami berarti Yesus Kristus itu diragukan ketuhanannya. Mungkin anak suaminya. Nah, itu yang dialektik mau dipakai. Nabi itu buta huruf. Karena kalau Nabi tidak buta huruf, gugur keaslian Tuhan. Ternyata buatan Nabi Muhammad sendiri. Ya. Logikanya seperti itu. Apa seperti itu mau dipakai sekarang? Saintis modern itu menganggap mustahil Tuhan itu buatan manusia biasa. Itu pernyataan Profesor Roger Berg dalam bukunya Les de la Quran bahasa Prancis. Membaca ulang Quran saya tulis hari itu. Saya ikut satu semester di kuliahnya. Mustahil Quran itu. Ya. Rashad Khalifah juga mengatakan yang sama ya rumus 19 itu. Pernah saya tuliskan buku saya juga ada. Mustahil. Nah, baru sekarang terungkap bahwa menurut sarjana matematik, angka pembagi yang paling dahsyat, paling berat itu adalah kombinasi angka paling bawah dan paling tinggi, yaitu 1 dan 9. Nah, itu yang digunakan Al-Quran, rumusnya rumus 19. Dan dalam surat ada itu kan waliyati saat asyar. Nah, waliyati saat asyar artinya di atasnya adalah rumus 19. Iya. Apa yang 19? Coba kita lihat kitab tafsir, nggak pernah ada yang menjelaskan tuntas 19 ada yang mengatakan 19 malaikat. Ternyata bukan 19 malaikat menurut Rashad Khalifah. Itu rumus. Ayat yang paling pertama Tuhan turunkan itu 195 ayat itu. Jumlah kosakatanya itu adalah 19. Jumlah hurufnya sampai dengan sekian nanti diperiksa itu bisa dibagi 19. Jumlah ayatnya surah Al-Alaq 19. Teman-teman kalau Quran nanti dari Qul Surat Binas, Qul Surat Al-Falaq, Qul Huwallahu, nah sampai persis anak tangga ke-19 ketemu Quran surat. Dari atas amma yatasaalun, al-baqarah dan seterusnya turun persis anak tangga turun ke-19 ketemu lagi yang Quran surat. Subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim hurufnya 19. Ya, termasuk matan tasbihnya. Jumlah basmalah dalam Quran 114. Itu bisa dibagi 6 sampai 19. Kata ismu dalam Quran 19. Kata Allah 2400 sekian. Itu bisa dibagi 19. Kalau masuk ayat pertamanya surah Al-Fatihah. Kalau tidak masuk basmalah pada surah Al-Fatihah, rusak Al-Quran total. Karena nggak bisa dibagi 19 semuanya, nggak ada lagi. Maka itu cetakan saudara sekarang itu ayat pertama surah Al-Fatihah Bismillahirrahmanirrahim cuma nggak dijaharkan pada saat membaca karena itu mazhabnya Maliki dan Wahabi. Tapi sebelum Wahabi berkuasa di Mesir, di Mekah, Syafi'i pernah berkuasa di situ semuanya baca basmalah. Bahkan tawafnya di Mekah pada waktu itu pakai maus sambil tawaf itu, dan takwa itu perlu dengan penyiar. Ya, tapi sekarang nggak boleh lagi. Nah, itu. Jadi jangan baru satu kali umrah sudah kalian salah masa pakai basmalah. Coba lihat Mesir, Sudan, Iran dan negara-negara lain
itu pada umumnya semuanya lah, kecuali beberapa kota yang nggak pakai basmalah. Tapi pengaruh Saudi Arabia dan Madinah itu memang bagi kita sebagai akademisi benar dua-duanya. Ada hadisnya Nabi tidak membaca membaca keras basmalah pada awal surah Al-Fatihah. Ada juga hadisnya yang lain keras. Jadi dua-duanya jangan saling menyalahkan satu sama lain. Nah, kita lihat rumusnya. Ar-Rahman 57 kali, bagi 3 19. Ar-Rahim terulang 114 kali, bagi 6 sampai 19 kali. Yang paling dahsyat Alif Lam Mim. Komputer suruh indeks berapa kosakata diawali dengan alif, geger, jumlahkan komputer sampai dengan sekian, bagi 19. Lam Mim juga sama, bagi 19. Mimnya sama, bagi 19. Pasti bisa dibagi 19. Kalau enggak, Quran palsu.